Yo halo semuanya, selamat datang dan akhirnya nyampe juga nih light novel Classroom of the Elite volume pertamanya. Dan ini dia yang paling gua tunggu-tunggu. Yap, light novel Classroom of the Elite itu udah resmi ya terbit di Indonesia dan yang diterbitkin sama Phoenix Gramedia. Ya sebelumnya gue udah pernah review manganya ya. Dan buat kalian yang belum nonton video gue review manganya, silahkan cek aja videonya habis ini. Ya by the way gue beli ini online ya. Soalnya kemarin gue cek di offline store Gramedia daerahku itu nggak ada. Ya nggak tahu nggak ada atau emang belum ada aja. Jadi ya akhirnya gue mutusin untuk beli online. Ya walaupun pembelian gue yang pertama di tanggal 27 September itu batal otomatis. Karena lebih dari 3 hari itu ya setelah gua pesen itu nggak dikirim coy. Ya karena mereka itu harus ngambil stok di gudang dulu gitu. Jadi ya telat dan batal otomatis gitu. Dan gua coba beli kedua kalinya di tanggal 4 Oktober gitu dan sampai juga akhirnya ini nih yang gua paling tunggu-tunggu ya. Udah 2 kali coba beli checkout ya. Walaupun agak kesal juga ya. Gua beli pertama itu dapat diskon dan totalnya itu 92.000. Kalau pembelian kedua ini gua dapat di harga 98.000. Oke, ini masih anget banget ya. Baru aja ku unboxing tadi. Cium dulu nggak sih? Sewangi ini hari kita men. Ya mari kita mulai dari covernya dulu ya. Cover depannya diisi oleh MC dan VMC kita, yaitu Ayano Koji dan Horikita, 2 karakter dingin ya. Dingin tetapi tidak masuk angin. Ya ini emang zaman-zamannya Horikita masih belum berekspresi ya coy. Dan jujur aja dari banyak cover sampai saat ini, cover COT volume 1 yang gua pegang ini Ayano sama Horikita jadi cover paling keren dan favorit menurutku ya. Di kirinya itu ada judul beserta kredit dari autor yaitu Kinugasa Sensei dan ilustratornya yaitu Tomose Sensei. Bawahnya itu ada angka 1 ya, yaitu yang menunjukkan volume 1 dan di bawahnya itu lagi itu ada tulisan light novel. Untuk kualitas gambar covernya ini sih menurutku itu biasa aja ya, nggak ada yang wah atau gimana banget gitu. Kualitasnya itu kurang lebih itu sama kayak manganya ya. Ya gue nggak bisa bandingin nih sama light novel lain ya, soalnya ini adalah light novel fisik pertamaku yang ku punya gitu koleksinya. Lalu belakangnya ada penerbit kita di kiri ini yaitu Phoenix Gramedia dan di kanannya itu ada harganya yaitu 98.000. Ini harga resminya ya. Dan ini apa ini, ada tulisan 18 plus gitu. Gara-gara mungkin banyak ilustrasi yang sus kali ya, makanya ada embel-embel 18 plusnya. Lalu seperti biasa di bagian belakang bawahnya itu ada hipnosisnya ya. Di samping atas ada logo Phoenix Gramedia dan ada penampakan istriku yaitu Horikita di sini sama judulnya Classroom of the Elite volume 1. Widih. Ini lumayan tebel loh kalau dibandingin sama manga ya. Tebal dan panjangnya itu beda. Dan kertas yang dipakai ini kertas yang lumayan tebel, bukan kertas HVS ya, tapi kertas semacam kertas apa namanya? Book paper gitu. Soalnya kalau HVS itu tulisannya itu nggak tembus pandang di page belakangnya. Tapi kalau yang ini tuh kayak tembus pandang gitu. Ya kertasnya ini kurang lebih mirip kayak manga ya. Kalau gua bandingin sih nggak ada bedanya. Bedanya kalau di LN ini lebih kaku dan lebih tebel dikit aja gitu. Lalu untuk covernya ini bisa dicopot pasang ya, kayak manganya ya. Tuh bisa kalian lihat gini. Ya ini penampakan kalau bajunya dilepas ya. Versi telanjangnya di depannya ini nggak ada apa-apa sih ya, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa, cuman judul aja di sini. Lalu di bagian covernya ini di dalamnya itu ada semacam fun fact itu dari Kinu sama Tomose Sensei. Oh ya, balik lagi ke 18 plus tadi ya. Kenapa di sini itu ditulis 18 plus? Karena ada ilustrasi yang dimana Ayano itu lagi memeras gunungnya Kushida. Ya ilustrasi ini kemungkinan besar ya yang mengandung 18 plus gitu. Ternyata di sini dimasukin coy ilustrasinya, nggak di-cut. Ya mungkin selain itu ada faktor lain yaitu ya ini si Kushida pakai handuk doang ini. Termasuk 18 plus nggak sih ini?
Dan untuk kualitas dari ilustrasi black white-nya sendiri ini oke lah print-printannya ya. Dan untuk ilustrasi warnanya ini lumayan tajam sih gambarnya. Hitungannya ini bagus lah kualitas ilustrasi warnanya ini. Selanjutnya dari segi terjemahan, walaupun ada beberapa kalimat yang baku, cuman masih oke lah untuk dibaca gitu, masih bisa dinikmati terjemahannya. Cuman yang bikin agak kecewa di sini tuh pengerjaannya itu kurang maksimal. Entah karena deadline-nya itu mepet makanya cepet-cepet atau gimana. Nah ini contohnya di namanya. Itu namanya aslinya kan Kiyotaka ya. Jadi Yotaka ini gimana maksudnya? Terus ada beberapa teks ilustrasi yang buram gitu, white. Mana? Nah ini ilustrasi yang buram gitu teksnya. Dan punyaku tuh sampulnya tuh penyok dari sananya, nggak mulus gitu. Nggak tahu apa ini gara-gara gua banting di awal tadi ya, tapi kalau misal gua banting doang nggak separah ini sih harusnya ya. Penyoknya itu nggak depan doang tapi belakang depan gitu loh. Nah untuk masalah mistake atau blur tadi itu bukan cuma punya gua aja. Dari ulasan Tokped sama tanya beberapa followerku di Instagram ya yang udah beli itu sama coy. Jadi terbitan volume 1 ini banyak kesalahannya lah ya. Karena banyak kesalahan itu tadi mungkin aja itulah yang buat kayak pembelian pertama aku tadi itu batal otomatis gitu. Kayaknya lagi mau ditarik gitu penerbitannya, makanya Gramedia offline itu kebanyakan nggak ada ya. Dan bahkan sekarang di online itu stoknya itu nggak ada coy. Ya Poni Gramedia ini bisa dijadikan pembelajaran ya untuk terbitan volume kedua dan seterusnya nanti. Ini gue dapet stok hitungannya hoki apa sial ya. Ya so like novel ini kalau nanti udah dibenerin beberapa kesalahan yang tadi gue sebutin, ini bakalan worth it banget untuk kalian beli. Entah itu untuk dibaca ulang maupun di koleksi aja. Khususnya volume 1 ini soalnya covernya itu paling keren. Jadi kalian rugi kalau nggak beli ya. Soalnya tuh kalian lihat sekeren ini kalau dipajang itu bakalan keren sih ini ya, dibuat sebagai koleksi gitu. Nah buat kalian yang tanya ini belinya di mana bang, itu ada dua opsi sih, yaitu datang ke offline store Gramedia daerah kalian kalau misalnya ada ya, nambah parkir tuh 3.000 ya kalau kalian mampir ke offline store ya, biasanya ada di mall gitu. Lalu opsi kedua itu beli online ya, entah itu lewat Tokped atau website official mereka. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になって